Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang pengukuran sinyal listrik kecil dalam lingkungan noise tinggi menggunakan lock-in amplifier. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Muhammad Rafi Satria Aditya. Nama saya Muhammad Dimas Fariski. Saya Muhammad Fauzi. Dan nama saya Muhammad Faizaki Budiman. Yang pertama ini ada prinsip dasar dari lock-in amplifier. Nah, secara definisi, LIA atau lock-in amplifier adalah instrumen elektronik yang digunakan untuk mengukur sinyal AC kecil yang terkubur dalam noise. Ini bekerja dengan mengunci frekuensi sinyal input pada sinyal referensi. Tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan deteksi atau pendeteksian sinyal AC kecil dengan rasio signal to noise atau SNR yang rendah di lingkungan noise tinggi. Nah, ada beberapa mekanisme dasarnya. Yang pertama, modulasi sinyal. Sinyal input itu dikalikan dengan sinyal referensi, lalu demodulasi untuk menghasilkan komponen DC atau frekuensi rendah yang proporsional dengan sinyal asli. Dan yang terakhir, low pass filter atau filter dengan sinyal yang rendah gitu untuk menghilangkan komponen frekuensi tinggi yang tidak diinginkan. Selanjutnya. Nah, di sini ada pengaturan utama dalam lock-in amplifier. Yang pertama ada sensitivitas. Nah, definisi dari sensitivitas itu sendiri adalah kemampuan untuk mendeteksi sinyal kecil dengan akurat. Contohnya adalah mengatur sensitivitas untuk mengukur arus listrik kecil dalam eksperimen fotolistrik. Yang kedua adalah konstanta waktu atau time constant. Perannya untuk menentukan seberapa cepat sistem respons perubahan sinyal dan memfilter noise. Pengaruhnya ada pada konstanta waktu, panjang mengurangi noise tapi memperlambat respons, sedangkan konstanta waktu pendek meningkatkan respons tapi mungkin kurang efektif dalam mengurangi noise. Yang terakhir ada dynamic reserve, yang merupakan rasio antara sinyal maksimum dan minimum yang dapat diukur dengan akurat. Manfaatnya itu untuk memungkinkan pengukuran sinyal kecil meski ada noise besar di sekitarnya. Jadi di sini ada fungsi low pass filter dan juga konstanta waktu. Fungsi utama filter adalah untuk memotong noise frekuensi tinggi. Di sini semisal ada filter order yang lebih tinggi, misalnya 12 desibel hingga 24 desibel dalam mengurangi noise dan bagaimana hal ini mempengaruhi waktu settling gitu. Nah, selanjutnya ada konstanta waktu. Konstanta waktu besar lebih efektif dalam mengurangi noise, namun memperlambat respon sistem. Konstanta waktu kecil memberikan respon yang lebih cepat, tetapi kurang mampu menghilangkan noise frekuensi tinggi. Selanjutnya, selanjutnya ada pengukuran sinyal kecil dalam lingkungan noise tinggi. Yang pertama ada lingkungan noise tinggi itu sendiri. Noise berasal dari berbagai sumber, seperti flicker noise, noise thermal, dan juga noise elektromagnetik dari perangkat sekitar. Noise ini dapat mengganggu pengukuran sinyal kecil, terutama pada frekuensi rendah. Selanjutnya ada pemisahan frekuensi sinyal dari noise. Nah, LIA memisahkan sinyal dari noise dengan fokus pada frekuensi spesifik. Noise frekuensi rendah dapat diabaikan jika sinyal beroperasi pada frekuensi yang lebih tinggi, di mana noise-nya lebih sedikit gitu. Nah, yang terakhir ada signal to noise ratio atau SNR. LIA meningkatkan SNR dengan menyaring noise di luar frekuensi sinyal. Pengaturan filter dan sensitivitas yang tepat memungkinkan sinyal lebih jelas di tengah noise yang ditekan. Nah, di sini ada beberapa masalah umum dalam penggunaan lock-in amplifier. Yang pertama ada kesalahan konfigurasi input. Pengaturan mode AC atau DC coupling harus benar. Kesalahan dalam konfigurasi ini dapat menyebabkan hilangnya komponen sinyal atau penambahan noise. Yang kedua ada overload terjadi jika sinyal input melebihi kapasitas sensitivitas. Solusinya adalah dengan menurunkan sensitivitas atau tingkat atau dengan meningkatkan dynamic reserve untuk mencegah distorsi gitu. Yang terakhir ada pemilihan konstanta waktu. Konstanta waktunya harus sesuai. Terlalu pendek tidak menghilangkan noise dengan baik, terlalu panjang memperlambat respon sistem. Oke, selanjutnya bagaimana cara locking amplifier bekerja? Yang pertama, menyesuaikan frekuensi dengan menerima sinyal input dan membandingkan dengan sinyal yang lain, referensi, yang memiliki frekuensi serupa. Kedua, melakukan proses demodulisasi dengan mengalihkan sinyal input dengan sinyal referensi, sehingga menghasilkan dua komponen frekuensi.
Yang ketiga, setelah proses demodulisasi, proses filtering atau penyaringan dilakukan. Yang terakhir, pengukuran amplitude dan fasenya. Selanjutnya. Oke, apa saja rumus yang berlaku di lock-in amplifier? Next. Yang pertama ada rumus PSD atau Phase Sensitive Detection. Oke, jadi rumus yang pertama itu VPSDX itu sama dengan V sinyal per akar 2 kali cos 2pi F sinyal dikurang F referensi kali T ditambah theta sinyal dikurang theta reference dikurang cos 2pi dikali F sinyal plus F reference dikali T plus theta sinyal plus theta reference. Yang kedua itu VPSDY V sinyal per akar 2 dikali sin 2pi dikali frekuensi sinyal dikurang frekuensi referensi dikali T plus theta sinyal minus theta referensi plus sinus 2pi F sinyal ditambah F referensi kali theta kali T plus theta sinyal plus theta referensi. Next. Selanjutnya ada rumus sinyal input itu ST sama dengan akar 2 dikali V sinyal dikali sinus 2pi F sinyal plus theta sinyal, di mana V sinyal itu adalah amplitude sinyal, F sinyal itu adalah frekuensi sinyal input, yang terakhir ada theta sinyal adalah fase sinyal input. Next. Ada rumus referensi osilator. Yang pertama itu ada RXT, itu sama dengan sinus 2pi kali frekuensi reference ditambah theta reference. Selanjutnya ada RYT, sama dengan cos 2pi dikali frekuensi reference dikali T plus theta reference, di mana F reference itu adalah frekuensi sinyal referensi, theta reference itu adalah fase sinyal referensi. Selanjutnya ada bagian referensi. Yang pertama itu adalah memilih eksternal dan internal. Selanjutnya adalah pengertian skop setiap pengaturan. Untuk yang pertama itu ada frank itu untuk mode internal, AMP untuk hanya untuk mode sin out, ada fase hanya untuk mode PSD, dan selanjutnya ada harmonik hanya untuk PSD juga, dan DC level hanya sin out. Selanjutnya ada eksternal ref in, yaitu yang pertama ada sin untuk AC ganda, harus ada TTL mau naik maupun turun, dan terakhir melihat untuk membuka. Selanjutnya ada lock-in amplifier di frekuensi dominan untuk mencari power spectrum amplitudo untuk sinyal mainan. Yang kedua ada sinyal di 421 Hz itu untuk memakai sekitar 1 mikrovolt. Selanjutnya ada 1 per F noise itu sekitar 200 Hz, dan power line mencatat di 60, 120, dan 180 Hz. Selanjutnya adalah analog logins, yaitu ada pertama ada aplikasi spesial. Untuk aplikasi spesial itu biasa biasa digunakan tuh gelombang kotak PSD mixer, itu digunakan untuk harmonik ganjil. Selanjutnya adalah input filter yang beroperasi pada AC, yang diprioritaskan adalah PSD. Untuk selanjutnya ada membaca hasil yang paling bagus itu biasa digunakan tuh B, BNC output. Itu fungsi itu untuk menghindari CPU clock dimulai. Untuk itu kapan digunakannya? Untuk digunakan tuh pertama tuh menghilangkan semua kemungkinan RF gangguan. Selanjutnya adalah noise dengan sangat rendah pada akhir stage input. Dan terakhir itu tidak ada sampling atau quantized artifact. Selanjutnya, lock-in amplifier juga dapat digunakan untuk teknik modulasi ganda. Teknik modulasi ganda ini yaitu adalah pemisahan ganda yang dapat dikontrol dalam perangkat palsu. Step berikut adalah data palsu yang dihasilkan untuk menunjukkan perbedaan frekuensi dari eksperimen pemodulasi ganda. Dalam contoh ini, resistansi LFX dimodulasi sekitar satu bagian dalam 10 pangkat min 4 pada sumber gelombang mikropemutar. Next. Next. Ya, selanjutnya yaitu ada beta dari lock-in amplifier ini. Metode pertama yaitu waktu untuk mencapai dalam 1% dari nilai terakhir, dan yang kedua ini yaitu untuk equivalent noise bandwidth dalam hertz. Ini ya, sekian dari apa yang bisa sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.